Ya, assalamualaikum Aquarius. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang energi seseorang yang datang di bulan November tahun 2022 ini ya. Itu dan ini saya tarik energinya dia ke Aquarius dan ini khusus untuk hubungan asmara ya. Itu. Oke, untuk readingan kali ini adalah readingan untuk general ya, general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke. Langsung kita readingkan aja. Ini kartu pertama muncul energi dia ini ada spiritual connection ya. Ini hubungan kalian ini ya, hubungan seseorang ini dengan Aquarius ini adalah koneksi spiritual ya. Koneksi spiritual itu seperti apa? Ini garis besarnya saya jabarkan di sini tentang spiritual connection di sini. Ini hubungan di kalian ini mungkin nggak mudah ya, tetapi kalian bisa melewatinya dan kalian bisa ada kebersamaan di sini. Biasanya seperti itu ya, karena sisi spiritual itu biasanya perjalanannya nggak mudah, tetapi bisa mencapai kesuksesan gitu kan, apapun itu gitu ya. Dan di sini di hubungan kalian ini adalah koneksi spiritual ya seperti itu. Jadi kemungkinan ada apa namanya? Ya mungkin ada sedikit halangan mungkin seperti itu atau harus melewati jalan-jalan yang nggak mulus mungkin seperti itu ya, tetapi pada akhirnya kalian bisa mencapai apa yang kalian tuju gitu ya, mencapai apa yang kalian inginkan gitu. Tujuan kalian bisa tercapai bersama-sama gitu, biasanya seperti itu energinya spiritual connection ini gitu ya. Itu jadi lebih ke dengan energi ini kalian lebih ke mengusahakan, benar-benar mengusahakan di sini memperjuangkan bersama-sama gitu ya untuk mencapai tujuan bersama gitu. Dan dengan energi ini pada akhirnya kalian ada kebersamaan gitu ya. Itu ada kebersamaan, biasanya nyampe ke komitmen menikah, biasanya seperti itu gitu ya koneksinya. Dan kemudian dengan sisi spiritualitas connection ini kalian lebih ke banyak berdoa ya, banyak berdoa memohon kepada Tuhan gitu kan. Itu kalian sama-sama untuk menginginkan doa tersebut terkabul untuk hubungan kalian bisa ada kebersamaan dalam satu ikatan ya, ikatan pernikahan pastinya kan ya itu. Dan mungkin di sini juga kalian saling mendoakan satu sama lain ya untuk proses di sini gitu. Untuk adanya keberhasilan juga kan gitu ya. Itu yang pasti di sini energinya kayak energi piramid ya, segitiga gitu ya, segitiga gitu. Jadi untuk apa namanya? Untuk sudutnya, sudut kanan kiri yang bawah itu adalah kalian berdua dan kemudian yang atas, yang piramid yang paling atas itu adalah Tuhan. Biasanya saya gambarkan seperti itu kalau sisi spiritual ya. Itu. Jadi di sini lebih ke kalian ingin adanya kebersamaan di sini dan fokusnya karena Tuhan gitu ya. Kalian intinya kayak seperti apa namanya? Tujuannya kalian ada kebersamaan itu ya untuk proses perjalanan di kehidupan kalian dengan kebersamaan itu ya niat karena Tuhan gitu ya, seperti itu. Otomatis kan ingin adanya hubungan pernikahan yang kalian jalani, kalian lewati tanpa apa namanya? Tanpa melupakan adanya Tuhan gitu ya, apapun itu. Berarti kalian menginginkan untuk satu keluarga itu berada dalam satu tujuan yaitu untuk kebersamaan ya, berproses dalam hubungan asmara kalian di hubungan ikatan pernikahan untuk menjalani proses apa namanya?
menjalani proses di bawah bimbingan Tuhan gitu ya, banyak ibadah di situ gitu kan. Niat kalian untuk bersama-sama dalam satu keluarga untuk bersama-sama menjalankan ibadah bersama gitu kan, mewujudkan tujuan kalian untuk selalu berada dalam jalan Tuhan gitu kan. Energinya seperti itu sih, sisi spiritual connection itu. Ini sebenarnya panjang ya untuk penjabaran di spiritual connection ini, tapi saya gambarkan secara garis besar seperti itu. Jadi tujuan kalian di sini ingin adanya kebersamaan dalam ikatan pernikahan ini ya untuk menjalani proses untuk beribadah bersama dalam satu ikatan pernikahan, dalam satu keluarga kalian, gitulah intinya ya. Itu. Dan kemudian di sini dengan energi ini ya kalian memang kayak diiyakan sama Tuhan gitu ya, untuk memang kalian bersama-sama untuk dipersatukan untuk misi ya, untuk misi atau untuk kehendak Tuhan dengan proses seperti itu ya. Yang pasti ini biasanya kebersamaan ini akan selamanya gitu ya, seperti itu. Oke, dan di sini ada simple acts of kindness. Ini hubungan asmara kalian ini kalian berikan dengan tindakan yang penuh dengan kebaikan dan cinta di sini. Itu ya. Kenapa saya bilang kalian di sini, karena kartu yang kedua muncul true love di sini. True love itu biasanya kedua belah pihak ada energi yang sama gitu ya. Seperti itu, saling tulus dalam mencintai, otomatis kedua belah pihak mengusahakan memberikan effort di sini. Yang pasti di sini untuk energinya dia ini sama dengan Aquarius. Aquarius memberikan energi seperti ini ke dianya juga kan gitu. Dan dengan energi simple acts of kindness ini lebih ke kalian memberikan tindakan dalam hubungan asmara dengan penuh kebaikan gitu ya. Kebaikan, cinta, happy gitu kan, seperti itu. Energi baiklah di sini saya lihatnya untuk hubungan kalian ya. Dan kalian memberikan tindakan, tidak hanya bicara saja, tetapi lebih ke memberikan tindakan secara real gitu ya. Itu kalau memberikan tindakan kan otomatis mungkin ada saling bantu satu sama lain, tolong menolong satu sama lain. Nah seperti itu ya. Yang pasti saling cinta, saling sayang, otomatis kan menyiapkan untuk kalian waktu minimal kalian memberikan waktu untuk dia, perhatian, kasih sayang kan gitu, minimal itu gitu kan. Kalau kalian nggak ada usaha di situ ya otomatis kan untuk tindakan nggak akan ada kan gitu ya, seperti itu. Jadi lebih ke situ sih, mengusahakan dengan tindakan. Yang pasti apapun itu ya kalian sesuaikan dengan tindakan, dengan kebaikan kalian. Energinya energi baik di sini dan energi happy ya di hubungan kalian di sini. Itu. Dan kemudian di sini ada listen with your heart. Ini untuk kalian lebih ke mendengarkan kata hati gitu ya, lebih ke mendengarkan kata hati kalian di hubungan asmara ini. Istilahnya lebih ke melihat dengan hati kalian tentang hubungan ini, tentang cinta kalian ini, tentang kasih sayang yang dia berikan gitu, atau sebaliknya gitu ya. Kalian lebih ke menggunakan perasaan kalian dalam hubungan asmara ini gitu. Mungkin kalian LDR ini ya, kalian LDR yang mana ini yang dibutuhkan kan yang dibutuhkan di sini kan komunikasi, kebaikan hati kalian gitu kan, perasaan kalian juga dibutuhkan di sini. Kalau nggak ada kepekaan kan nggak akan bisa juga gitu kan, seperti itu ya. Yang pasti ada tindakan-tindakan di kalian yang dengan tindakan apapun secara real dan dengan perasaan kalian gitu ya, otomatis kalian saling memberikan perasaan kalian, kepekaan, kepedulian kalian, mungkin seperti itu, empati kalian ya. Itu dengan kebaikan-kebaikan kalian yang timbul dengan action, yang timbul dengan tindakan gitu ya. Itu yang secara real dengan tindakan gitulah, seperti itu ya. Itu atau mungkin di sini menunjukkan rasa sayang kalian ini dengan memberikan suatu kejutan atau suatu hadiah atau kado atau tindakan apapun. Yang kalau tindakan misalkan ya
Contoh aja nih, misalkan datang secara tiba-tiba, nggak memberitahu dulu, itu kan kejutan yang membahagiakan juga gitu kan, yang dengan tindakan gitu, minimal itu. Yang pasti banyak sekali yang kalian ada di energi untuk memberikan tindakan ini ya, karena setiap orang kan berbeda-beda cara kan gitu, seperti itu. Yang pasti kalian memberikan energi ini ya, gitu. Karena ada kepekaan, kepedulian, kemudian tindakan yang diberikan. Kemudian di sini ada consider you foundation. Di hubungan asmara ini untuk energi kalian sama-sama saling melihat ya, saling melihat apakah hubungan asmara ini bisa dibawa ke komitmen yang lebih serius atau enggak gitu, seperti itu ya. Jadi lebih ke istilahnya lebih ke, kalau di sini saya ngelihatnya hubungan asmara kalian ini sudah mulai menuju ke serius gitu ya, energinya seperti itu, karena di sini kalian sama-sama mempunyai tujuan untuk adanya komitmen ke depan gitu kan ya, komitmen untuk adanya keseriusan atau mungkin adanya lamaran, tukar cincin atau nikah siri atau mungkin pernikahan. Jadi lebih ke melihat di situ, kayak kalian itu mendengarkan dari hati kalian untuk ini benar-benar enggak sih orang ini memberikan komitmen yang serius, ingin menikah ya, ingin memberikan pernikahan di hubungan asmara gitu tuh, kalian sama-sama saling saling melihat, saling mengamati, mendeteksi gitu ya, saling mungkin kalau kalian LDR ya mungkin insting, intuisi, feeling kalian kuat, jadi kalian mendengarkan dengan insting, intuisi, feeling kalian juga gitu ya, itu apakah bisa dibawa ke komitmen ke depan yang lebih serius atau enggak, ada pernikahan atau enggak gitu ya, komitmennya bisa dipegang atau enggak gitu kan, itu jadi lebih ke kalian sama-sama saling mengamati di sini, yang mungkin kalian sudah ada komitmen ini, komitmen ada keseriusan, cuman karena di sini untuk tindakan yang secara real belum ada untuk menunjukkan komitmen yang benar-benar adanya pernikahan ini kayak belum terjadi gitu ya, karena ini saya lihatnya kalian hubungannya LDR ya, karena ada religious factor juga gitu. Jadi istilahnya kayak masih ada tanda tanya di hati kalian bahwa seseorang ini bisa diajak komitmen menikah atau enggak gitu ya, seperti itu. Meskipun komitmen dalam hubungan asmara sudah ada ya, komitmen adanya keseriusan ini sudah ada dengan tindakan-tindakan kalian ya, itu kalian sama-sama saling melihat bahwa hubungan ini sebenarnya bisa dibawa ke komitmen yang lebih tinggi yaitu pernikahan, cuman mungkin karena belum secara realita kalian ada pernikahan ya, kalian masih memikirkan tentang hal itu. Mungkin kalau diprosentasekan kalau saya reading ya, itu ya sekitar 90% ya, 90% kalian yakin di hubungan ini bisa memberikan ikatan pernikahan, yang 10% ini masih tanda tanya di hati kalian gitu. Makanya di sini ada consider for you foundation ya. Jadi yang 10% ini kalian masih mengamati di sini gitu ya. Energinya seperti itu. Dan di sini ada be supportive, tapi di dalam hati kalian sudah ngelihat bahwa hubungan ini pantas untuk kalian pertahankan, pantas untuk kalian berikan komitmen dalam ikatan pernikahan gitu ya. Itu, dan kalian sama-sama saling supportive, saling memperjuangkan gitu kan, saling setia di sini kalau saya lihatnya dengan kartu ini ya, saling setia, saling yakin ya, saling menguatkan, saling menjaga perasaan juga gitu ya, saling ya saling setia gitu lah ya, saling setia, saling otomatis kan saling menjaga perasaan itu kan, kalau misalkan ada orang lain yang masuk ke dalam hubungan kalian ini lebih ke kalian tolak gitu kan, kalian lebih yakin dengan seseorang ini gitu, lebih memberikan komitmen yang penuh di sini gitu ya, itu untuk seseorang ini gitu. Jadi lebih ada keyakinan yang lebih di kalian gitulah ya, karena kalian sama-sama saling tahu bahwa si dianya ngelihat Aquarius juga
seseorang yang setia, dan Aquarius ngelihat dia juga seseorang yang setia gitu. Cuman di sini mungkin hanya karena waktu yang belum bisa kalian wujudkan untuk pernikahan itu sih, energinya seperti itu ya. Itu, dan kalian lebih ke membuat untuk tindakan-tindakan ini lebih ke bisa adanya keberhasilan untuk adanya pernikahan gitu ya. Itu. Oke, dan kemudian di sini ada religious factor. Di hubungan kalian ini kalian sadar itu ya, banyak perbedaan di kalian gitu. Apalagi ada sisi spiritualitas, sisi spiritual connection. Jadi mungkin dari perbedaan itu yang membuat kayak ada kendala, ada halangan, ada perbedaan, ada salah paham di sini gitu kan. Itu. Jadi kayak kalian ini ngerasa banyak perbedaan di hubungan kalian ya. Itu. Ini hubungan kalian ini LDR, jadi beda kota, provinsi, atau mungkin bahkan negara di situ ya, atau mungkin ada perbedaan-perbedaan di sisi status, budaya ya, kemudian usia, kemudian pola asuh mungkin seperti itu ya, kemudian pemahaman yang biasa sering terjadi di hubungan asmara ya, sering salah paham. Nah seperti itu ini energinya ya. Contohnya aja kalau orang Jawa sama orang luar Pulau Jawa itu kan dari bicaranya aja, yang satu halus, yang satu agak kasar gitu kan ya. Itu kasarnya di sini bukan kasar yang negatif, enggak, tapi dari cara pembicaraannya udah sangat beda sekali gitu kan, seperti itu ya. Itu meskipun dalam hati kalian ini sama-sama mempunyai kelembutan dan kebaikan, cuman mungkin perbedaannya seperti itu, kayak istilahnya cara bicaranya yang satu halus, cara bicaranya yang satu agak keras mungkin ya, bukan kasar yang negatif enggak, tapi agak keras mungkin seperti itu. Jadi kan udah di perbedaan itu udah kelihatan ya. Itu apalagi orang Indonesia sama orang luar negeri gitu kan, beda bahasa, kemudian beda budayanya gitu kan, beda karakternya gitu ya. Yang pasti di sini kalian melewati proses perbedaan yang ada di kalian gitu ya. Apapun itu perbedaan kalian ya, kalian sesuaikan di energi kalian gitu. Itu sih yang mungkin sisi spiritualitas itu di situ juga gitu kan. Ada perbedaan-perbedaan tetapi kalian bisa melewatinya gitu ya. Meskipun ada perbedaan tetapi kalian bisa melewatinya, karena di sini kalian memberikan hubungan as safe for you to love. Rasa aman, nyaman di sini. Gitu. Energinya ya, kartu yang di setelah religious factor ini gitu. Jadi lebih ke meskipun banyak perbedaan di hubungan kalian, banyak kesalahpahaman mungkin seperti itu, tapi kalian menyelesaikannya dengan rasa aman, nyaman, tenang gitu ya. Enggak terburu-buru, enggak menyelesaikannya juga enggak dengan kata-kata yang kasar, keras, yang negatif enggak, tetapi kalian lebih ke menyelesaikan dengan tenang ya, dengan tenang, dengan aman, nyaman gitu ya. Seperti itu sih, dengan penuh cinta, dengan penuh kebaikan, maka hubungan kalian apapun permasalahannya ya bisa diselesaikan bareng-bareng, apapun perbedaan kalian ya bisa diselesaikan bareng-bareng dengan penuh cinta, penuh kebaikan, rasa sayang gitu kan, dengan penuh ketenangan gitu ya, seperti itu ya. Kenyamanan di sini ya, di hubungan kalian ini sama-sama saling memberikan rasa aman, nyaman, tenang gitu kan. Meskipun di kalian ada banyak perbedaan gitu ya, seperti itu. Lebih ke perbedaan ini lebih ke kalian memberikan saling mengisi ya, saling mengisi satu sama lain dengan perbedaan ini gitu. Maka kalian lebih ke it's okay, nggak masalah ada banyak perbedaan gitu, lebih ke sama-sama saling memberikan rasa aman, nyaman gitu ya. Itu. Dan di sini kalian sama-sama ngerasakan untuk energi dia ngerasa aman dengan Aquarius rasa aman, mempunyai rasa aman atau ngelihat atau memberikan rasa aman ke dianya juga. Yang pasti di sini
hubungan kalian aman, nyaman, tenang gitu ya, meskipun ada perbedaan gitu. Dan kemudian di sini ada true love, ya ini energi kalian di hubungan asmara ini adalah ketulusan cinta ya, kesejatian cinta ya, it's okay, kalian bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Kekurangan dan kelebihan otomatis kan dari religious factor ini ya, banyak perbedaan di sini. Tapi kalian lebih memilih untuk bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya di proses hubungan kalian ini gitu. Jadi dengan energi ini pun sudah kelihatan sisi spiritualitas sisi spiritual connection ada kan, kelihatan ya. Itu jadi lebih ke kalian sama-sama memberikan energi ketulusan cinta di sini. Itu sih ya. Dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing itu yang harus kalian pertahankan di hubungan asmara, dan kemudian memberikan rasa aman nyaman juga gitu. Itu ini akan langgeng ini hubungan kalian ini kalau memberikan energi yang seperti ini ya. Itu. Oke, dan kemudian di sini ada keep an open mind. Oke, ini karena kalian ini mungkin usia kalian memang sudah sama-sama dewasa, atau di sini kalian dalam cara berpikir dan bertindak pun secara dewasa, matang ya, bijak gitu ya. Itu dan kalian lebih ke di hubungan asmara ini lebih ke mengambil keputusan secara bijak, secara dewasa. Mungkin di bulan November ini adalah keputusan yang harus kalian ambil ya, untuk hubungan ini akan dibawa kemana ke depan gitu ya, seperti itu sih, lebih ke kalian mengambil suatu keputusan yang bijak ya. Itu kayak istilahnya mungkin dengan energi seseorang yang ada di hubungan dengan Aquarius ini, Aquarius di bulan November sudah bisa mengambil keputusan yang bijak untuk hubungan gitu ya, seperti itu. Yang mungkin ini prosesnya sebelum bulan November bisa juga, dan mungkin bulan November kalian lebih ke mengambil keputusan yang bijak secara realita untuk hubungan kalian gitu ya, seperti itu. Jadi lebih ke keputusan yang bijak yang kalian ambil di sini, dan ya bagus kalau misalkan kalian mengambil ada engagement. Ini mengambil untuk hubungan asmara ini dibawa ke komitmen ke level yang lebih tinggi. Yang saya artikan biasanya dengan engagement ini lebih ke ada lamaran, tukar cincin, atau nikah sirih gitu ya. Itu yang di bulan November mungkin ada kalian yang memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi. Mungkin ada yang lamaran, ada yang tukar cincin, atau mungkin ada yang nikah sirih gitu ya. Seperti itu keputusan kalian ambil di bulan November ini gitu ya. Itu yang di proses ini kan tadi ada consider your foundation ya, kalian lebih ke mengamati apakah bisa dibawa komitmen dalam pernikahan atau enggak. Di sini di bulan November kalian bisa mengambil keputusan itu, bahwa hubungan ini pantas atau layak untuk kalian pertahankan menjadi nantinya akan ada ikatan pernikahan gitu ya. Cuman bulan November ini masih dalam proses awal untuk adanya pernikahan, yaitu tadi ya, komitmen ke level yang lebih tinggi, atau mungkin lamaran dulu, tukar cincin dulu, atau nikah siri dulu gitu. Mungkin ada November yang mempunyai energi ini ya, itu, dan kalian bisa mengambil keputusan di sini dengan seseorang yang memberikan energi sama-sama saling tulus di sini ke Aquarius ya, gitu sih ya. Itu untuk energi bulan November seperti itu untuk Aquarius ya. Ini kalau resonate untuk kalian ya, energi di sini. Kalau nggak resonate berarti untuk yang lainnya gitu kan, seperti itu ya. Itu. Kalau kalian menginginkan untuk energi ini ada di kalian, kalian afirmasikan aja, aminkan aja agar ini bisa benar-benar terjadi dalam kehidupan kalian gitu ya. Gitu. Oke, itu hasilnya ya. Ya, saya rasa cukup. Ya, semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini Aquarius ya. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.